Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, pagi yang ceria ya. Sebelumnya seperti biasanya, ayo kita panjatkan doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung, kepada seluruh saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawat kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat yang diberikan itu menjadi catatan langit amal soleh atas mereka dan keluarganya kelak. Dan begitu juga untuk seluruh peor-peor tercinta yang telah mencurahkan doa kebaikannya untukku dan keluarga. Aku juga berdoa kepada Gusti Allah Agung, semoga kebaikan doa-doa kalian semua itu tercurahkan juga atas kalian semua bersama keluarga. Amin amin ya robbal alamin. Ngobrol pagi ini harus didahului oleh minum kopi karena tidak puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa waktu ya, kalau aku baru tadi malam menerima beritanya ya. Makanya aku tidak tahu sejak kapan itu menjadi viral ya. Dan kita semua sudah menjadi tahu, menjadi pembicaraan ramai di media sosial. Memang seperti yang aku pernah sampaikan ke kalian semua ya. Dulu waktu aku masih SMA itu, begitu kami SMA kan terus penjurusan itu di semester kedua. Yang dulu kan ada IPA, IPS, bahasa, ekonomi. Terus dipisah menjadi dua saja ya. Sistem pendidikan kita kan gitu, sering berubah-ubah saja. Menjadi IPA dan IPS. Nggak tahu sekarang berubah lagi gimana nggak. Dan alhamdulillah aku masuk ke IPA gitu ya. Dulu kalau anak-anak jurusan IPA itu merasa superior dia, merasa paling hebat, paling jago, paling pinter, padahal yang enggak lah. Ya, tapi ya dimaklumi karena masa-masa itu kita belum bisa berpikir secara holistik ya. Tetapi akhirnya setelah kita tahu bahwa ilmu itu nggak ada yang superioritas di antara satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain ketika kita berbicara tentang manusia sebagai makhluk yang akan membangun sebuah peradaban. Jadi ada budaya, ada antropologis yang dibentuk ya. Sesungguhnya seluruh ilmu itu sama-sama bermanfaat, sama-sama diperlukan dalam kita membangun budaya ya. Tidak ada superioritas antara eksak dan non eksak, itu tidak ada. Agak batuk ini ya. Oke, seperti kita tahu ya, sekarang kita merasakan bahwa dunia informasi itu tidak bisa tidak terkait dengan penemuan dari sebuah pengembangan teknologi ya, atau IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Sehingga ada dulu alat komunikasi seperti yang kita tahu seperti itulah ya. Terus mulai menjadi yang tulalit itu handphone ya. Terus sekarang sudah Android. Nggak ada lagi perubahan atau masih ada lagi perubahan, kita tidak tahu, biarkan saja para pengembang riset ya. Kalau di perusahaan itu ada research and development gitu ya, departemennya tersendiri, itu biarkan saja mereka bekerja, nanti kita menikmati hasilnya begitu. Artinya kita harus berterima kasih kepada mereka kan. Kalau kita rajut yang lebih besar lagi, itu menjadi nanti timbullah yang disebut dengan globalisasi. Globalisasi itu adalah hilangnya ruang dan waktu. Jadi menjadi yang jauh itu menjadi dekat.
Meskipun secara psikologis nanti yang dekat justru menjadi jauh. Itu secara psikologis atau secara metafisik. Tapi secara fisik kalau kita berbicara globalisasi itu terjadi karena penemuan-penemuan teknologi dalam bidang informasi ya. Akhirnya globalisasi itu bisa dipahami hilangnya jarak dan waktu. Ruang dan waktu menjadi sempit. Yang jauh menjadi dekat ya. Meskipun ada efek psikologisnya seperti yang aku bilang tadi, justru yang dekat menjadi jauh. Yang dekat menjadi jauh secara psikologis, secara fisik ya, yang jauh menjadi dekat. Seperti kita nonton sepak bola bisa live nonton, ada bencana di negara lain bisa live ya, ada apa-apa di negara lain ya kita bisa dengan gampang dengan handphone bisa lihat gitu. Dari sinilah dari sinilah yang aku bilang tadi, yang jauh menjadi dekat, dekat menjadi jauh itu. Bayangkan kalau ada 10 anak megang-megang handphone semua, itu mesti mereka asik dengan handphonenya masing-masing. Artinya yang jauh didekatkan, tapi yang dekat merasa jauh, saling diem aja. Nah, jadi psikologisnya itu menjauh, ya, fisiknya mendekat, gitu ya. Itu yang aku bilang tadi. Kadang-kadang kalau kita perhatikan kan seperti itu. Lah, efek dari itu semuanya itu menjadikan bola salju menjadi apa ya? Menjadi samar, batas-batas antara ruang publik dan ruang privasi itu menjadi samar. Ya, ada yang namanya WA, ada yang namanya Facebook, ada yang namanya YouTube, ada yang namanya Instagram, ada yang namanya Twitter, apalagi nggak tahu lagi, setahu aku cuman itu ya, nggak tahu kalau ada yang lagi kan aku juga nggak begitu gaul, ya. Itu semua menjadi batas-batasan antara oh ini ruang privasi, ini ruang publik, itu samar loh, samar. Sementara kita harus tahu bahwa beda cara kita berbicara di ruang privasi dan di ruang publik itu beda. Dan faktanya kita dihadapkan oleh constraint yang samar. Constraint-nya mana? Oh ini ruang privasi, oh ini ruang publik. Karena sesuatu yang privasi itu tidak bisa kita bawa ke publik. Tetapi faktanya ruang privasi dan ruang publik itu samar kita ini. Ya, makanya channel YouTube Nggus Beti ini kan di belakang itu setiap ada yang tulisan hitam itu kan ya, itu untuk membatasi ya agar apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan itu hanya dalam bingkai akademis, dia tidak boleh dibawa ke bingkai sosial. Maksudku ke kehidupan keseharian kita. Tidak boleh. Ya, nanti bisa berdampak kepada tuntutan hukum karena orang tentu akan menjadi tersinggung. Maka untuk menghindari ketersinggungan itu, kamu lihatlah ya di setiap videonya Nggus Beti di akhir itu yang kotak hitam itu ada penjelasan ya. Itu untuk membuat semampu mungkin akan jelas antara ruang publik dan ruang privasi. Nah, meskipun YouTube itu tentunya publik, tapi itu akan aku bikin sedapat mungkin menjadi privasi, artinya semua pembicaraan dalam video di channel YouTube itu, channel YouTube-nya seperti itu, harus dipahami dalam bingkai akademis. Artinya dia jangan dibawa ke sosial, ke ranah sosial kehidupan keseharian kita, gitu ya. Itu nanti akan menimbulkan sebuah gesekan-gesekan di antara kita ya, bukan hanya di antara intraagama, di antara interagama sendiri pun bisa. Karena jujur saja sih di antara interagama itu juga meskipun nanti perbedaannya itu apakah itu yang usul atau yang puruk, tetap aja kan ada perbedaan gitu ya. Makanya dibikin constraint supaya menghindari kesalahpahaman seperti itu. Kita bikinlah constraint-nya ini hanya bisa dibicarakan atau harus dipahami sebagai bingkai akademis gitu. Sehingga
ketersinggungan itu bisa dieliminir begitu. Nah, saat ini lagi rame di ruang publik itu ya. Aku baca dari CNN tuh ya. CNN, dan aku baru tadi malam aku. Makanya aku nggak tahu sejak kapan ini menjadi viral. Apakah baru-baru juga, karena aku baru tadi malam. Kemarin aku lihat sekilas terus apa sih ini gitu. Ternyata rame ya. Maka judul yang kita ambil sebagai tajuk dari ngobrol pagi kita kali ini adalah Allahmu lemah, Allahku luar biasa, ya. Terus berilah maaf kepada yang meminta maaf, ya. Jadi tajuk kajian kita Allahmu lemah, Allahku luar biasa, dalam kurung berilah maaf kepada yang meminta maaf. Tuh, ya. Begini, awalnya aku dapatkan informasi dari CNN ya. MUI soal Allahmu lemah. Disebut nama tokoh ya. Kita bilang tokoh gitu aja lah ya. Karena kita tidak akan membicarakan personalnya, tapi akan kita bicarakan masalahnya, kita urai supaya nanti kita saling memahami sehingga tidak menjadikan gaduh di antara kita ya. Menyakiti umat Islam, CNN Indonesia, nah, begitu. Dalam akun Twitternya, tokoh bla 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 sempat mencuit ya. Kasihan sekali Allahmu, ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih, Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku selalu, dan Allahku tak perlu dibela. Ya. Tapi berdasarkan laporan, cuitan ini sudah di take down ya, sudah dihapus dari Twitternya ya. Dan perlu kita ketahui ya, ini kan kalimatnya ini kalimat dialog ini ya. Kasihan sekali Allahmu, ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih, Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku selalu, dan Allahku tak perlu dibela. Kalau kita lihat narasinya, ini kan kalimat dialog. Ya, jadi harus hati-hati mencermati duduk permasalahan. Nah, masalahnya si tokoh ini ya, si Mr. X ini gitu ya, itu dia sedang berdialog dengan siapa? Ya, apakah dengan seseorang, dan seseorang itu agamanya apa? Apakah dia dalam kerangka membandingkan Allahnya dengan Allah yang lain? Ini akan rumit lagi karena Allah itu esa. Ya. Kalau Allah dibandingkan dengan Allah yang lain itu kalimatnya menjadi rancu. Itu nanti kajiannya ke kajian teologis tentang bagaimana kita memahami teks-teks tentang nama-nama. Apakah itu nama eksistensi atau nama posisi, itu ribet lagi itu. Ya. Tapi yang jelas di sini ini narasinya dialog ini. Dia sedang dialog ya. Oke. Dan seperti yang tadi aku bilang, cuitan ini sudah dihapus sama dia ya. Dan ini di CNN dijelaskan lagi sama CNN ya. Mr. X ya, tokoh ini mengklarifikasi bahwa cuitan kontroversialnya itu tak sedang menyasar kelompok atau agama tertentu. Cuitan itu, kata mantan politikus partai X, ya ini dulu memang dia politikus ini. Kalau sekarang juga nggak tahu apakah tetap jadi politikus karena dia sudah hengkang sepertinya dari partainya yang dulu ya. Berdasarkan dialog imajiner antara hati dan pikirannya saat kondisinya tengah lemah. Nah, jadi si Mr. X itu mengaku bahwa itu dialog antara dirinya ya dan pikirannya saat kondisinya tengah lemah. Jadi Mr. X ini mengaku kalau kita simpulkan dalam ada permasalahan psikologis ya dalam dirinya sendiri.
Jadi ini dialog imajiner. Berarti benar yang aku bilang bahwa kalimat diksi di atas tentang Allahmu lemah dan Allahku luar biasa ini bentuknya dialog ya. Oke, dilanjutkan sama dia ya. Jadi sudah jelas ya, ini dialog imajiner menurut Mr. X itu ya, ketika pikirannya saat kondisinya tengah lemah ya. Jadi antara hati ya dan pikiran yang lemah itu berdialog. Berikutnya, kalau ada yang merasa tersinggung dan mengganggu, saya mohon maaf. Jadi dia sudah minta maaf. Tapi saya tidak ada maksud untuk menyerang dan menghina Tuhan, kata Mr. X itu. Ya. Dan ini kalau kita baca, otoritas MUI memang tidak minta berlebihan. Ya. Otoritas MUI itu meminta, ya harusnya minta maaf lah, jangan menyakiti hati umat Islam, kan begitu. Ini aku jelaskan dulu permasalahan, nanti aku breakdown ya. Oke, jadi kalau kita lihat duduk permasalahannya itu ya, dia sudah mengaku bahwa itu dia tidak sedang menyasar kepada siapapun, kepada agama apapun, bahwa cuitannya itu adalah dialog imajiner antara apa nanti ini, apa ini dia pakai istilah antara hati dan pikirannya saat kondisinya tengah lemah. Jadi ada masalah psikologis ya. Dan dia sudah minta maaf. Ya sudah, dimaafin saja. Toh tokoh ini sudah minta maaf seperti yang diminta oleh otoritas MUI ya, supaya minta maaf kepada umat Islam ya. Meskipun dia ngaku bahwa dia tidak sedang menyasar siapapun, ya sudahlah. Dia sudah minta maaf, ya sudah kita maafkan, itu saja. Apain repot-repot ya. Karena apa? Karena kita diperintahkan ya, kita diperintahkan pada surat Al-A'raf, surat yang nomor 7 ayatnya jatuh pada nomor 199 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuzil afwa wa murbil urfi wa art anil jahilin ya. Jadilah pemaaf dan serulah orang yang mengerjakan ya. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang jahil, yang bodoh ya. Jadi kita jadi pemaaf. Ada orang minta maaf, ya sudah kita maafkan. Ya. Atau dia sudah minta maaf, ya sudah kita maafkan, gitu aja. Ya, dan dia sudah mengaku dia tidak sedang menyasar siapapun, agama apapun ya, itu dialog imajinernya dia yang sedang bermasalah. Ya mungkin karena kebanyakan beban politik jadi bermasalah ya gitu. Oke, lalu bagaimana? Karena kan di berita lain ini sudah dibawa ke ranah hukum ya. Kerana hukum ya, oleh satu ormas yang ada di satu tempat ya. Ada selama berita ini yang aku dapatkan itu sudah setidaknya dua ormas yang telah membawanya ke ranah hukum ya. Nggak tahu loh, terus berkembang dan lebih, aku nggak tahu, bisa saja itu berkembang dan lebih ya. Menurutku nggak apa-apa, langsung saja dibawa ke ranah hukum, dan itu lebih baik toh daripada diselesaikan dengan tidak menggunakan jalur hukum. Aku kira baik itu. Silakan saja ya, toh laporannya sudah masuk ya. Langsung saja dipanggil dan diselesaikan secara hukum. Nanti bagaimana di sana penegak hukum memberikan mediasi, menjadi mediasi ya. Dan untuk saudara-saudaraku Islam ya, saudara-saudaraku Islam, ingat kita sudah diperintahkan dalam surat Al-A'raf 7 nomornya 199, dan jadilah pemaaf. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Karena kita tidak tahu ya, apakah si Mr. X ini mengucapkan itu
sepertinya ada yang mendrive dia supaya negara kita ini nggak berhentinya ruame saja. Kan itu kita menjadi bulan-bulanan, eh, katakanlah orang-orang jahat yang ingin bahwa di antara kita sebagai anak bangsa tidak damai, ya. Kan kita tidak tahu, kan semuanya mungkin saja terjadi. Meskipun kita harus terima pengakuannya bahwa dia sedang bermasalah dalam dirinya sendiri, artinya tidak ada yang mendrive dia, ya sudah kita terima. Tapi kan ada juga kemungkinan lain. Dari itu sudahlah, orang agama kita memerintahkan kita memberikan maaf kepada orang yang minta maaf, dan kita berikan, katakanlah apa ya, kalau di sini kita ajak, kita himbau untuk mengerjakan yang baik, dan kita jangan mengikuti orang-orang yang bodoh, jangan peduli terhadap orang-orang yang bodoh, ya, karena kita tidak tahu, ya, ada orang yang tidak suka terhadap negeri kita, sesama anak bangsa itu damai, itu kan harus kita apa ya, kita cermati juga hal-hal yang demikian itu. Jadi nanti kalau misalkan dibawa ke ranah hukum dan itu apa namanya, berkasnya sudah masuk, ya sudah diproses saja. Nah, nanti tinggal bagaimana diketemukan antara wakil dari umat Islam, ya, dan Mr. X ini nanti penegak hukum menjadi mediasi, dia minta maaf, ya, kita ajak dia untuk mengerjakan yang ma'ruf, ya, tidak mengulangi, ya. Ya sudah, kita maafkan, selesai sudah gitu, ya. Jadi nggak perlu diperpanjang lah. Intinya dia sudah, kecuali dia tetap bertahan dan dia tidak minta maaf, itu lain cerita. Dia tetap merasa benar dan dia memang menyasar kita. Karena ini pengakuannya, ini dialog dia sendiri, tidak sedang berbicara dengan siapapun, ya. Ya sudah, kita terima saja. Ya. Kecuali dia jelas-jelas menyasar kita dan dia tidak pernah minta maaf, nah itu lain ceritanya. Karena apa? Itu nanti harus diselesaikan dulu, yang seperti aku bilang tadi. Ketika orang mencuit itu di apa, di Twitter, ya, itu sudah masuk ranah publik atau ranah privasi seperti yang aku bilang tadi. Jujur saja, kan constraint antara ranah publik dan ranah privasi itu sekarang ini sebetulnya penegak hukum pun itu masih belum bisa menentukan undang-undangnya gimana. Oh ini privasi, oh ini publik, itu kan masih samar juga. Artinya memang di antara kita harus saling membangun kearifan lah, ya, dalam bermedsos, kan begitu. Jadi itu, ya, monggo silahkan, kalau memang dia minta maaf si Mr. X-nya, sudah kita maafkan. Karena begini, ada sekitar beberapa bulan yang lalu, sudah cukup lama tapi belum setahun sepertinya, ketika ada yang mengaku nabi itu loh. Ada yang mengaku nabi ke-26 dan akhirnya juga sampai sekarang nggak ketangkep kan. Yang dulu apa, kalau orang bilang panas-panas tai ayam, sepertinya orang Jawa bilang seperti ya-yao gitu loh, seperti ya. Tapi nyatanya kan nggak ketangkep juga sampai sekarang. Yang dia lari ke luar negeri, dan dia memang ngomong itu dari luar negeri, kan? Yang menghina Kanjeng Nabi Muhammad dan dia ngaku sebagai nabi yang ke berapa? Ke-26. Itu kan itu viral juga itu. Terus sebetulnya bukan aku sih yang utamanya, ada sahabat diundang oleh teman-teman Kristen dan akhirnya sahabat ini mengajak aku, ya sudahlah. Jadi dari Islam itu dua, aku dan sahabat, dari pihak teman-teman Kristen itu ada beberapa gitu, ya. Kita diskusi pada waktu itu lewat Zoom, ingatku, ya. Aku dimintain tolong, sebetulnya aku juga gimana ya, aku itu sebetulnya kurang begitu senang kalau lewat Zoom itu mesti ada keterbatasan yang nggak bisa tuntas gitu ya. Tapi karena teman minta tolong, ya sudahlah gitu. Dan yang perlu aku, karena judulnya itu asik gitu loh. Itu yang aku mau nggak mau terpaksa harus menuruti permintaan teman untuk mendampinginya. Judulnya asik. Aku lupa judulnya, tapi intinya itu berbicara mayoritas minoritas di dalam hukum. Seolah-olah kalau ada yang menghina Islam langsung aja penegak hukum sigap. Tapi kalau menghina Kristen, penegak hukum tidak sigap gitu, ya. Kan
Kan pada waktu itu kan begitu sigap ya, meskipun akhirnya sampai sekarang kan kita sama-sama tahu nggak ketangkep-tangkep juga dengan berbagai alasan. Ya sudahlah, kalau memang katanya apa namanya itu izin tentang dari kepolisian internasional atau apa nggak bisa diperoleh, ya nggak tahu lah, itu masalah penegak hukum yang lebih tahu. Tapi intinya kita tahu sampai sekarang itu kan ngambang dan sudah terlupakan. Nah sekarang ada lagi seperti ini gitu loh. Dulu itu tugasku hanya menjelaskan kepada teman-teman Kristen, jangan berpikiran mayoritas minoritas tentang hukum. Kita sama-sama anak bangsa. Mari sama-sama kalau ada masalah hukum yang bawa saja ke lahan hukum, ke domain hukum supaya tidak terjadi pengadilan jalanan gitu. Ya, dan jangan mengatakan, aku bilang istilah jangan menangis Bombay lah gitu ya. Nggak ada mayoritas minoritas, nggak ada ya. Semua sama di depan hukum ya. Dan aku katakan untuk membuktikan itu, toh banyak juga dari teman-teman Islam yang akhirnya juga terbawa ke ranah hukum gitu ya. Dan sampai sekarang juga kan aku nggak tahu udah selesai atau belum. Salah satu ustadz ya yang dia mualaf itu ya, Ustadz YW itu kan bermasalah juga dengan hukum dan dibawa ke ranah hukum. Jadi maksudku begini, jangan teman-teman Kristen terus merasa nangis Bombay, terus merasa karena minoritas nggak diperhatikan secara hukum, karena Islam mayoritas, sehingga apa-apa ketika dibawa ke ranah hukum, terus diberikan responsibility yang bagus, itu yang aku tidak mau, janganlah. Biar penegak hukum kita beri kesempatan untuk bekerja, ya. Jangan berpandangan begitu. Biar penegak hukum kita itu bekerja dengan baik, kita beri apresiasi, kita hormati gitu ya. Apa yang dilakukan kita tunggu aja, kita tunggu. Kalau misalkan dikatakan minoritas terus mayoritas, terus minoritas dicueki, mayoritas diberi respon yang baik, ditanggapi. Kan sudah aku katakan, banyak juga dari pembicara-pembicara Islam itu yang akhirnya bermasalah dengan hukum. Termasuk Ustadz yang baru ini kan, yang mualaf ini, Ustadz YW ini ya. Akhirnya kan juga dibawa ke ranah hukum. Jadi hilangkan rasa mayoritas minoritas itu, aduh sudah enggak benar itu ya. Jangan begitu. Mari sama-sama kita taat terhadap hukum gitu ya. Supaya enak kita berbangsa dan bernegara ini, enak, supaya damailah kita. Nanti soal agama itu memang seperti aku bilang, agama itu nggak ada yang toleran. Yang harus toleran itu manusia yang beragama itu ya. Supaya kita enak membangun negeri kita ke depannya lebih damai. Nanti ada pertarungan pemikiran di antara kita, Gosul Pikir. Ya seperti yang aku adakan di channelku ini, kita bawa ke ranah akademis gitu loh. Jangan ke ranah sosial gitu. Kan jadi enak gitu. Oke, berikutnya seperti yang aku bilang tadi, silahkan kalau memang mau ini dibawa ke ranah hukum, karena laporannya sudah masuk ya tentang yang Allahku dan Allahku kuat, Allahmu lemah, Allahku kuat itu, silakan saja. Cuman aku tetap memberikan himbauan kepada saudara-saudara Islamku, mari kita taati perintah dari Al-Quran ya, yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi kita itu pemaaf loh ya. Selama orang mengakui kesalahannya dan minta maaf, ya sudah kita maafkan. Tapi lain cerita kalau dia merasa tidak perlu minta maaf dan dia memang menyasar ke kita, ya harus kita hadapi. Istilahnya kan lu jual gue beli gitu loh ya. Nah, terkait peristiwa ini itu juga aku baca salah satu pendeta yang kemarin pendapatnya tentang perhitungan 25 Desember aku luruskan itu juga memberikan tanggapan. Pendeta ini juga cukup baik ya, dia bilang itu bukan suara umat Kristen, dan si Mr. X ini ya dalam bahasa itu ya terpleset lah gitu ya, terpleset sehingga membuat kegaduhan. Nah, sekarang mari kegaduhan ini kita netralisir seperti itu. Karena apa? Belum tentu juga si Mr. X ini tahu, karena kan kalau kita itu bawa ke ranah Islam itu akan menuju kepada ya Quran surat Muhammad surat 47 surat 7 yang ini
menjadi idola kami di lembaga dakwah kami Arimatea itu menjadi trigger, menjadi penyemangat. Salah satu sekjen kami itu selalu mengomong intan suruloyan surkum, apabila engkau membela Allah maka Allah akan meneguhkanmu. Itu penyemangat ya. Ini juga Mr. X juga apakah tahu ayat ini ya? Belum tentu juga. Bisa saja dia hanya dengar sepotong. Jangankan Mr. X ini, sesama teman Islam sendiri aja paham nggak apa yang dimaksudkan surat Muhammad surat 47 nomor 7 ini tentang intan surloyan surkum ya. Maka aku berjanji ya, insya Allah nanti, karena tentang Al-Quran itu omongan Kanjeng Nabi Muhammad, insya Allah nanti edisi terakhir, dan setelah itu kita akan mengkaji. Jadi aku akan membawa masalah ini karena akademis ya. Kita akan mengkaji Quran surat Muhammad surat 47 nomor ayatnya 7 ya. Bagaimana ini harus kita pahami, karena nanti ini penjabarannya sangat panjang. Ini berhubungan dengan perang loh ya. Harus tahu. Ini berhubungan dengan suasana perang. Jadi ini kasuistis, harus dilihat secara case per case-nya dilihat gitu. Jangan digebyak ya, bisa salah nanti ya. Menolong Allah itu apakah Allah itu terus lemah? Terus menolong Allah itu bagaimana? Terus apakah Kanjeng Nabi Muhammad saja yang ada dalam pemikiran yang disampaikan oleh kitab suci, dalam yang kita baca ini Al-Quran tentang menolong Allah? Karena nanti ada juga Kanjeng Nabi Isa atau saudara kita sebut Yesus itu mengajak menolong Allah. Masalahnya menolong Allah itu bagaimana? Itu ya. Dan apa sih yang dimaksud menolong Allah itu? Apakah terus bisa ditarik sebuah summary? Menolong Allah berarti Allahnya lemah, kan? Kan ini harus dijabarkan ya. Dan boleh jadi dan sangat boleh Mr. X yang mencuit di Twitternya itu dia sendiri tidak paham ya, karena dia kan bukan Islam ya, kafir ya. Dan jangan tersinggung kalau aku bilang kafir, aku pun kafir. Aku kafir terhadap yang di luar Islam gitu ya. Kafir itu artinya penutup, saudara-saudaraku ya. Jadi nggak perlu tersinggung. Aku pun tidak tersinggung kalau kalian bilang kafir. Memang aku harus kafir terhadap goiru Islam. Gitu ya. Itulah yang aku bilang tadi ya. Agama itu tidak bisa toleran. Maka di antara penganutnya itu yang harus toleran ya. Jangan-jangan Mr. X itu sendiri tidak mengerti apa yang dimaksud dengan menolong Allah itu, sehingga kalau kita lihat cuitannya, Allah itu diposisikan berarti lemah karena perlu pertolongan, kan begitu ya. Oke, itu yang perlu aku sampaikan. Dan seperti yang aku bilang tadi, insya Allah besok hari apa? Besok hari ini hari Kamis ya. Hari Kamis, insya Allah besok Jumat kita akan kaji tentang intan suruloyan surkum ya. Apabila engkau menolong Allah maka Allah akan meneguhkanmu. Itu sebetulnya duduk permasalahannya bagaimana, dan sepertinya itu akan berseri juga ya. Itu ngobrol-ngobrol pagi kita kali ini. Sebentar, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga obrolan kita pagi ini bisa memberikan sholawat, memberikan dukungan sekecil apapun lah ya. Karena kita juga bukan orang penting ya. Kita kan orang-orang kelas sandal jepit ya. Tapi setidaknya kita berusaha untuk memberikan sholawat, memberikan dukungan demi terlahirnya, terkondisikannya ya, suasana damai di antara kita sebagai anak bangsa, sehingga bangsa kita ya menjadi kokoh, menjadi tangguh, tidak dalam tidak didrive oleh bangsa-bangsa lain. Ya, itu dari aku, sampai ketemu lagi ya. Dan aku ucapkan kepada saudara-saudaraku yang lagi mengais rezeki ya, semoga Allah memberkahi rezeki kalian semuanya. Dan jangan lupa ya, setiap rupiah ya,
Tentunya rupiah karena kita mata uangnya rupiah. Kan dan juga biasanya rezeki itu padahal rezeki itu banyak loh. Ya. Biasanya secara umum memang mengarahnya itu ya kalau rezeki itu ya rupiah begitu padahal tidak harus begitu ya. Semoga ikhtiar yang menghasilkan rezeki untuk Anda semua itu dijadikan oleh Allah sebagai rezeki yang barokah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.